mau tidak mau tolak ukur kesejahteraan masyarakat Jawa Timur itu diukur dari sejauh mana pengangguran di Jawa Timur. Menarik para investor. Oke. Yang mana investor itu tidak hanya investor yang padat modal aja, tapi lebih ke padat karya. Ada pelatihan-pelatihan bagi pekerja-pekerja yang sudah kena PHK, maupun yang pengangguran yang belum dapat pekerjaan. Adik-adik kita yang mau pencari kerja itu masih belum siap 100%. Iya. Para pelaku usaha UMKM ini dipersulit, kok izinnya ruwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara ABTV in Podcast. Tidak hanya sekedar bicara lebih dekat, lebih paham, bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti biasa saya tidak sendiri, teman ngobrol kita semuanya pada kesempatan kali ini ada Bapak Haji Suwandi selaku anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bapak nggih? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sehat mendampingi warga masyarakat. Amin. Siap Bapak. Kita akan berbincang ngobrol santai berkaitan dengan peran pemerintah dalam menangani pengangguran akibat kebijakan ekonomi global saat ini. Tentunya kita mengetahui bahwa masalah pengangguran ini juga masalah kita bersama. Nah, sebelum kita bertanya situ, monggo silakan disapa dulu warga panjenengan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Jawa Timur, mohon izin pada hari ini kita akan berbincang-bincang membahas tentang permasalahan di Jawa Timur, khususnya tentang dampak dari ekonomi global ini. Bersama ABTV. Dengan Mas Udin, saya Pak Haji Suwandi Firdaus dari Komisi E, fraksi Partai Nasdem. Siap. Mengawali perbincangan hari ini Bapak, ini bagaimana keadaan pengangguran di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini Bapak, menurut pandangan panjenengan? Secara global, Mas Udin, di Indonesia pengangguran ini hampir kurang lebih mendekati 5%, 4,7 berapa? Itu pengangguran. Secara global. Nah, ini juga termasuk PR bagi pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Pak Prabowo Tapi di Jawa Timur itu turun sedikit dari pengangguran di Indonesia, seluruh Indonesia. Ini juga sama. Sekitar berapa persen, hampir berapa digit gitu ya. Tentunya ini di Jawa Timur juga perlu ada perhatian tentang pengangguran, karena mau tidak mau tolak ukur kesejahteraan masyarakat Jawa Timur itu diukur dari sejauh mana pengangguran di Jawa Timur, sejauh mana kemiskinan di Jawa Timur Tentunya ini merupakan kerangka pola pikir bersama antara semua komponen, baik itu eksekutif maupun legislatif, bersama-sama memikirkan gimana menghadapi pengangguran di Jawa Timur ini. Apa yang harus kita lakukan. Dan tentunya ini kan juga tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintahan, tidak hanya anggota DPR, tapi juga semua masyarakat di Jawa Timur, tentunya para pengusaha-pengusaha, gimana supaya bersama-sama mengurangi pengangguran di Jawa Timur, supaya Jawa Timur menjadi masyarakatnya menjadi masyarakat yang bisa mandiri dan punya kesejahteraan hidup, tentunya punya pekerjaan tetap gitu. Luar biasa. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa kita ada penurunan sedikit lah, alhamdulillah. Tapi kan kalau berapa persen dari sekian ratus juta, mungkin 100.000 lah di wilayah kita ini kan masih dalam kategori besar. Nah, ini apa ada hubungannya dengan ekonomi global yang saat ini ada di wilayah kita? Mengenai pengangguran di Jawa Timur, pasti ada, Mas. Pasti. Iya, karena kebanyakan perusahaan-perusahaan itu yang di Jawa Timur itu
hasil produksinya diekspor ke Amerika. Tentunya juga akan terpengaruh ketika kebijakan pemerintah Amerika menaikkan pajak. Tentunya juga akan terpengaruh kepada permintaan dan hasil produksinya untuk diekspor. Nah, ini akan merupakan rentetan yang mana akan timbul pengangguran atau pengurangan tenaga kerja, atau dirumahkan juga karena apa? Ada penurunan ekspor, karena kebijakan kenaikan kenaikan pajak yang ditentukan oleh negara-negara yang kita ekspor, salah satunya Amerika kan. Nah ini juga akan berdampak, cuma ya mudah-mudahan di Jawa Timur itu tidak signifikan, ya kan? Perusahaan-perusahaannya akan bertahan ya gimana caranya? Karena saya melihat pemerintah Jawa Timur termasuk melalui Bu Gubernur bersama-sama DPR bekerja sama gimana caranya untuk mengantisipasi supaya kebijakan ekonomi global ini tidak berdampak di Jawa Timur secara signifikan, terutama pengangguran. Ini pengangguran sudah ada, ditambah lagi lah, ini sangat-sangat perlu ada perhatian dan sangat perlu ada jalan keluar gimana supaya perusahaan-perusahaan yang mana hasil produksinya itu diekspor itu harus kita berikan pemahaman yang sama, punya tanggung bersama-sama sehingga tidak serta-merta mudah untuk mem-PHK para pekerjanya. Tentunya kita harus hadir di situ. Pemerintah Jawa Timur bersama-sama dengan DPR Provinsi Jawa Timur yang membidangi tenaga kerja yaitu Komisi E ini. Gitu. Jadi memang ekonomi global ini sebenarnya sangat berpengaruh karena ekspor tidak bisa banyak karena pajaknya banyak, akhirnya produksinya tidak banyak, terus banyak yang dirumahkan atau karena pengurangan produksi kan. Pengurangan produksi. Kemudian langkah-langkah dari pemerintah Jawa Timur untuk ini, tadi kan sudah disinggung sedikit Bapak bahwa pemerintah harus hadir untuk menanggulangi ini agar tidak bermasalah ke depannya, menambah pengangguran, yang menganggur itu sudah ada jangan sampai ditambah, kalau bisa dikurangi. Langkah-langkah konkretnya mungkin bisa. Langkah-langkah konkret berkaitan dengan kebijakan ekonomi global ini. Tentunya kita pemerintah Jawa Timur kembali kepada kita bahwa kita harus punya kerangka berpikir bersama, ya kan? Dalam hal mencarikan tempat pekerjaan bagi masyarakat Jawa Timur. Dan keduanya mengantisipasi ketika perusahaan-perusahaan yang mana kala itu ekspornya satu negara itu apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi ini. Tentunya kita harus bersama-sama berpikir bahwa pertama pemerintah Jawa Timur bersama-sama pihak pertama yaitu gimana supaya bisa menciptakan kemandirian terhadap menciptakan lapangan pekerjaan. Ya kan. Kemudian juga yang kedua yaitu menarik para investor. Yang mana investor itu tidak hanya investor yang padat modal aja, tapi lebih ke padat karya. Ya kan? Untuk penyerapan. Kemudian yang ketiga harus bisa istilahnya itu ada Jawa Timur pemerintahnya harus bisa punya kemandirian dalam hal UMKM ini. Nah, ini salah satunya supaya bisa menciptakan lapangan pekerja UMKM. UMKM ini hasil-hasil produksinya apa gitu harus kita kembangkan, kita kasih bantuan gitu. Sehingga ada kemandirian dalam menciptakan lapangan pekerja di masing-masing daerah, termasuk desa, ya kan, dengan hasil-hasil produksi, kemudian atau mengembangkan dan mempromosikan kearifan lokal di masing-masing desa itu. Kemudian berikutnya juga gitu, pemerintah juga harus istilahnya itu komunikasi yang aktif dengan para pengusaha, salah satunya pengusaha-pengusaha yang bisa menciptakan lapangan kerja padat karya. Nah, ini yang harus kita laksanakan itu, harus kita bisanya itu implementasikan kepada semua stakeholder, ya kan, supaya memahami bersama-sama ini adalah tanggung jawab kita bersama. Contoh, ya kan, kalau
UMKM, ya kan? UMKM ini sekarang apa permasalahannya? Karena permasalahan modal, kemudian promosi digitalnya, ya kan? Kemudian izin halalnya, itu gimana? Kita bantu, kemudian kita promosikan, gitu. Nah, kemudian itu yang secara kalau di UMKM ya. Kemudian kalau pengusaha-pengusaha yang kelas ya, contoh. Termasuk pengusaha-pengusaha yang padat karya, termasuk perusahaan-perusahaan makanan minuman, termasuk juga perusahaan-perusahaan rokok tembakau, ya kan? Rokok tembakau ini juga padat karya, ya kan? Betul, ya ini apa yang kita perhatikan? Yang SKT, ya kan? Ya, jangan SKM-nya. Kalau SKM pakai mesin ya tidak ada penyerapan, tapi SKT yang termasuk ada perusahaan-perusahaan yang padat karya seperti MPS, ya kan? MPS itu. MPS Sampurna itu kan padat karya, ya kan? Karyawan juga puluhan ribu harus kita pertahankan, ya kan? Salah satunya dengan cara pajak cukai rokoknya jangan dinaikkan karena kondisi saat ini. Yang SKT, ya kan? Kalau SKM tidak apa-apa, tapi SKT karena ini dampak juga nanti kalau SKT dinaikkan produksi sedikit karena ya tadi biayanya cukup besar. Nah tentunya ini ada rentetan dengan pusat termasuk Menteri Keuangannya, tapi pengajuannya juga dari gubernur juga harus ikut kontribusi. Nah itu dampak juga karena ketika padat karya ini dapat kebijakan pemerintah yang menekan, alamat pengurangan tenaga kerja. Ya, salah satunya kalau di industri SKT, ya kan? Kemudian para petani tembakau apa yang harus kita bantu gitu. Jangan sampai pupuknya tidak disubsidi, ya kan? Kemudian harga tembakaunya gak jelas. Ya, kasihan ketika panen murah gitu. Nah, karena salah satunya tembakau yang hasil dari di Madura sama di Jember, kemudian Probolinggo, itu hasil tembakau yang bagus-bagus itu. Itu harus juga benar karena padat karya gitu. Salah satu sektor pertanian juga termasuk itu. Kemudian kalau itu seperti UMKM, kemudian di ketenagakerjaan. Apa programnya dari Dinas Tenaga Kerja? Salah satu unggulannya yaitu di BLK harus punya harus ada pelatihan-pelatihan bagi pekerja-pekerja yang sudah kena PHK maupun yang pengangguran yang belum dapat pekerjaan, ya kan? Harus ada program itu, harus apa? Termasuk pelatihan tenaga kerja tentang ngelas, servis AC, yang laki-laki, ibu-ibu rias pengantin, kemudian membuat kue, itu ada pelatihan-pelatihan supaya bisa ada kemandirian untuk ketika mencari pekerjaan sulit atau kena dampak dari PHK kan, nganggur ya kan, masih dapat uang pesangon sedikit, ini tak kembang menjadi usaha untuk jual kue karena sudah dapat pelatihan dari Disnaker Jawa Timur. Ini harus kita aktifkan BLK ini. Nah ini ongkos-ongkosnya nggak terlalu mahal, murah gitu loh. Program-program pelatihan. Kemudian para anak-anak muda yang lulus SMK atau SMA yang nggak melanjutkan kuliah bisa pelatihan di BLK. Keterampilannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut. Nah ini bisa ditawarkan, jadi perusahaan itu bisa kerjasama dengan BLK bahwa anak-anak ini yang dari pelatihan BLK ini bisa langsung kerja di perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan, sehingga kerjasama yang inilah akhirnya membuahkan hasil. Jadi bukan tapi membuahkan hasil dari masing-masing komponen-komponen dan masing-masing dari organisasi termasuk dari pemerintahan itu bisa bersama-sama untuk mengurangi pekerjaan gitu, mengurangi pengangguran menambah lapangan pekerjaan. Iya, betul ya. Berarti umpama masalah dan solusi sebenarnya banyak sekali. Kayak tadi saya tidak sampai berpikir seperti itu, Bapak. Yang SKM tadi, kemudian pihak pemerintah kaitannya cukai dan lain sebagainya itu pengaruh terhadap tenaga kerja, Bapak. Iya, pengaruh. Sejauh mana ini pelatihan? Kalau tadi kan di BLK kan sudah. Nah, apakah ada Pak program pemerintah misal UMKM untuk pelatihan UMKM untuk mengangkat UMKM pemasaran itu apa dari ini untuk ya agar masyarakat itu semangat ber-UMKM akhirnya
menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Pelatihan untuk UMKM. Kalau dari di Jawa Timur saya kasih contoh di dinas sosial, ya kan, itu namanya ada program untuk UMKM yang maksudnya itu enggak istilahnya kayak seseorang punya usaha kayak kue atau istilahnya jual apa, jual peyek atau apa, itu kita bantu namanya program dari dinas sosial. Ada Putri Jawara, ada kemudian namanya apa, PKM atau apa gitu PKM, ya. Ya itu kita bantu program-program tersebut ya. Supaya apa? Bisa menaikkan usahanya sehingga tidak harus kerja di pabrik karena ini dari hasilnya ini salah satu program dari dinas sosial. Kemudian kalau dari pemerintahan kabupaten kota juga sama, sebenarnya ada program tapi ya kita harus sama-sama bekerja sama antara Provinsi Jawa Timur, kabupaten kota untuk bisa menciptakan lapangan kerja kemandirian di masing-masing daerah. Itu. Berarti ini memang sudah real, pemerintah hadir di tengah masyarakat. Betul, hadir meningkatkan ini. Nah, berbicara kita tarik ke ekonomi global, Pak. Tadi Bapak berbicara kaitan padat karya, program dari investor maupun program dari pemerintah, bantuan tapi dilaksanakan dengan padat karya. Nah, di era digital dengan ekonomi global ini, apakah masih relevan program-program yang mengandalkan padat karya? Program-program padat karya di era digital ini, Mas, itu tidak boleh terpisahkan karena ini yang bisa langsung untuk mengurangi pengangguran. Ya kan? Karena kalau kita ini adik-adik kita itu masih belum siap untuk era digital, untuk istilahnya itu harus punya kemandirian, harus punya pengalaman bekerja yang di era digital. Ya, salah satunya yaitu tadi yang tidak punya knowledge atau pola pikir supaya harus bagaimana mencari pekerjaan yang ada digital ini, ya salah satunya ditampung di padat karya tadi. Enggak perlu pakai yang istilahnya itu harus persyaratan masuk ini harus skill yang IT-nya harus betul skillnya harus, kemudian syarat-syaratnya harus mulai kesulitan nanti. Yang paling mudah untuk mengurangi pengangguran yaitu padat karya tadi. Yang penting kamu dapat ijazah SMA atau SMK, ya sudah, kamu kerja. Yang penting kamu nih punya fisik sehat segala macam, sudah masuk. Nah itu makanya masih relevan karena era digital ini adik-adik kita yang mau pencari kerja itu masih belum siap 100%. Sehingga masih banyak persaingan ya. Persaingan, apalagi persaingannya dengan para ekspatriat ya kan, dari pekerja dari luar negeri. Sangat rendah sekali adik-adik kita ini. Ya kan, itu. Di sisi lain bobot untuk adik-adik kita yang lulusan SMK ini kadang-kadang juga masih belum bisa untuk mencapai ketika perusahaan itu dibutuhkan apa. Keahliannya belum bawa, sehingga ya tidak bisa diterima gitu. Masih butuh pelatihan lagi. Nah, itu permasalahannya seperti itu. Jadi masih relevan bagi padat karya. Siap. Jadi tidak berkaitan dengan digitalisasi atau ekonomi global. Yang penting padat karya ini selalu relevan, minimal gerak cepat dalam rangka untuk mengurangi pengangguran. Betul. Nah, ini mungkin apa peran ataupun langkah dari DPRD khususnya yang legislatif mungkin peraturan atau apakah ini perannya untuk peran dari DPRD termasuk di Komisi E salah satunya mendorong pemerintah ya kan untuk bisa menarik investor, yang mana perusahaan-perusahaan yang investor ini padat karya. Tidak padat modal, ya kan. Kalau padat modal ini kan kecil perbandingan 1001 Tapi yang kedua memberikan program-program pelatihan tentang lowongan pekerjaan, tentang kemandirian, kemudian tentang UMKM supaya para lulusan SMK maupun SMP yang tidak melanjutkan ini bisa ditampung di tempat, mungkin di dinas sosial atau diberikan pelatihan-pelatihan supaya punya usaha mandiri, sehingga tidak ketergantungan kerja di pabrik gitu. Yang ketiga,
kami juga kami menyampaikan kepada pemerintah juga, nah, untuk bisa memberikan bantuan terhadap usaha-usaha kecil mikro yang di kabupaten kota, yang di desa-desa, yang untuk pengembangannya, ya kan, untuk promosinya, kemudian istilahnya juga untuk istilahnya supaya apa, produknya ini bisa dimanfaatkan di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur tidak usah beli dari provinsi lain, tapi ada produk yang sama, kualitasnya sama, bisa dimanfaatkan, bisa dibeli dari hasil-hasil UMKM ini. Itu. Kemudian berikutnya, dengan adanya dampak ekonomi global ini, dari Komisi E juga menyarankan kepada pemerintah Jawa Timur harus punya bersama-sama untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan dari sektor apapun, dari pertanian, perkebunan, kemudian perikanan, semua sektor itu kita ambil untuk gimana supaya bisa menyerap tenaga kerja kepada yang menganggur di Jawa Timur ini, yang mana tidak harus ketergantungan dari pekerja pabrik. Itu maksudnya. Jadi memang dari DPR, dari legislatif pun juga mendorong kepada eksekutif untuk mengambil manfaat dari berbagai sektor, mengurangi dari pengangguran ini. Nah ini kalau selain itu juga ini saya lanjutkan, tidak pemerintah Jawa Timur alokasi anggarannya juga harus benar-benar diberikan kepada yang kita sampaikan tadi, jangan hanya untuk infrastruktur aja, tapi ini yang penting ini ya kan. Kita anggarkan ini, kita anggarkan untuk pelatihan-pelatihan, fasilitas-fasilitas untuk menciptakan lapangan kerja. Contoh kalau saya punya keahlian untuk buat roti goreng, saya bisa, kalau roti goreng saya ini terkenal kan bisa juga merekrut adik-adik saya yang masih nganggur, mungkin 1 orang 2 kan. Kalau seluruh Jawa Timur seperti itu, pola pikirnya kan nggak harus kerja di pabrik, punya kemandirian, ya kan, tidak harus beli produk-produk dari luar, itu kan, tapi di Jawa Timur sendiri itu kita promosikan, dan kita sendiri pelakunya harus kompetitif, kualitasnya juga gitu. Yang harus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan produk-produk kayak produk-produk kopi gitu kan, kopi, kemudian produk-produk banyak hal yang harus kita capai itu sebetulnya ada banyak jalan masih menuju Roma. Ini banyak jalan menuju Roma. Begini Bapak, untuk saat ini pandangan panjenengan peran pemerintah, utamanya Jawa Timur, kaitan dengan promosi dan penyedia, biasanya begini Bapak, UMKM itu macetnya itu karena dia bisa produksi tapi nggak bisa untuk menjual kan, nggak punya pasar. Nah ini pandangan jenengan bagaimana Pak? Peran pemerintah tadi yang ini panjenengan bukan hanya pandangan tapi ini juga komitmen kita sebagai dewan Dewan Komisi itu masalah saya. Itu gimana supaya UMKM ini bisa go public, bisa dijualannya tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Ini supaya apa? Dengan adanya ini kita punya komitmen bersama, insya Allah nanti lapangan pekerjaan juga sendirinya akan bertambah, gitu kan? Betul. Ya kan? Contoh di daerah saya nih, keripik telo, ya kan macam-macam. Ini tidak hanya dijual di wilayah Mojokerto aja, tapi juga harus bisa bersaing di masing-masing daerah di provinsi seluruh Indonesia, atau bisa kita jual ke luar negeri. Itu salah satu bentuk kecil bahwa UMKM ini juga harus benar kita dukung. Usaha-usaha dari masyarakat ini harus kita dukung. Tentunya harus kita ajari, harus kualitasnya seperti ini, kemasannya harus ini, kemudian promosinya harus ini. Jangan sampai ada pikiran para pelaku usaha UMKM ini dipersulit. Izinnya ruwet kemudian untuk izin untuk mencapai halal aja harus gini-gini ya. Nah ini harus kita bantu ini. Kita bantu, kita mudahkan. Nah, kita berikan modal juga, apalagi di Jawa Timur ada Bank Jatim ya. Mungkin Bank Jatim bisa memberikan bantuan modal dengan bunga yang ringan, supaya pengembangannya bisa, usahanya bisa berkembang dan merekrut karyawan dari kanan kiri tetangganya atau apa gitu. Jadi tidak hanya
dukungan tapi komitmen ini. Iya, kita harus komitmen berpikir bersama. Makanya tadi sejak awal kita harus punya kerangka berpikir bersama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Jawa Timur, khususnya mengenai pengangguran. Dampak dari ekonomi global ini. Itu. Nah, kemudian ketika ini pesan panjenengan, kita membahaskan dari sisi pemerintah, dari sisi legislatif, eksekutif. Nah, ini saran jenengan bagi teman-teman ini yang mungkin saat ini belum mendapatkan pekerjaan itu apa yang harus mereka lakukan gitu loh. Kita kan sebenarnya sudah membantu, tapi kan tidak semata-mata semua ketergantungan kepada pemerintah. Nah, saran jenengan untuk warga masyarakat yang masih nganggur ini bagaimana? Saran jenengan. Saran bagi saudara-saudaraku yang masih belum dapat pekerjaan, ayo kita punya keniatan, punya kreatif di masing-masing daerah. Nah, kita coba mencari celah-celah untuk bisa mendapatkan penghasilan, untuk bisa menafkahi keluarga kita, dan tidak hanya berpikir untuk harus kerja di pabrik, tapi kita berusaha untuk mencari sesuatu yang mana di daerah kita itu masih harus kita gali untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan yang bisa kita jual dari hasil produk-produk kita. Di sisi lain masih di tenaga kerja Jawa Timur juga di SIM digital ini juga harus kita pahami, dan di situ ada namanya istilahnya itu links, ya kan? Link. Namanya di Disnaker itu untuk supaya bisa mengetahui lowongan pekerjaan apa saja di situ. Kayak link bersama. Disnaker atau itu saya nggak hafal namanya, tapi yang jelas ada. Itu coba kita lihat. Kita buka, yang kan nggak mungkin masyarakat sekarang nggak punya HP ya kan? Ya mungkin kita buka aja daripada kita main game, tapi di situ ada pelatihan di Disnaker itu. Kemudian ada linknya untuk lowongan pekerjaan. Kemudian juga itu ada namanya. Ini kita coba kita sama-sama kita buka, karena Disnaker ini juga harus memberikan istilahnya itu informasi yang jelas, kemudian supaya adik-adik kita yang masih nganggur itu bisa mendapatkan informasi cukup sehingga bisa mencoba untuk ikut pelatihan, ikut melamar pekerjaan di daerah-daerah yang masih membutuhkan itu. Gitu. Jadi sekarang itu sebenarnya lebih mudah daripada dulu. Saya masih teringat sebelum digital itu nyari lowongan pekerjaan di koran gitu, Pak. Zaman dulu itu. Tapi kalau sekarang digital bisa ada digital, di programnya. Sudah. Di programnya itu apa saya coba saya agak sedikit lupa gitu namanya. Program Disnaker itu apa sih? Nah, namanya apa yang disingkat itu, tapi yang itu ada linknya. Nanti kan diketik di Google itu sudah keluar itu namanya. Nah itu berkaitan untuk penyemangat bagi teman-teman. Nah, ini sebelum closing statementnya, saran jenengan untuk para pengusaha, Bapak. Ini bagaimana? Saran untuk pengusaha di Jawa Timur, mohon juga untuk bisa bersama-sama untuk berpikir supaya pengangguran di Jawa Timur ini bisa berkurang. Tentunya pengusaha juga harus punya andil, tetap menciptakan lapangan kerja yang baru, kemudian apalagi yang padat karya. Jangan sampai nanti kalau ketika ada masalah sedikit tentang perusahaannya ada perubahan untuk melakukan PHK. Nah, ini saya minta supaya tetap mencari solusi yang terbaik bersama-sama pemerintah Jawa Timur supaya tidak menambah pengangguran dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan lagi atau usahanya dikembangkan lagi di berbagai bidang termasuk juga produksi-produksi yang bervarian sehingga menyerap pekerjaan lagi. Dan terutama pengusaha-pengusaha yang padat karya mohon untuk tetap dipertahankan, ya kan, jangan sampai melakukan PHK massal juga, sehingga kita punya sama-sama bertanggung jawab. Dan bila mana nanti ada sesuatu permasalahan, mari kita duduk bersama, kita selesaikan dengan pemerintahan Jawa Timur, dengan pengusaha maupun asosiasinya, bersama-sama dengan anggota DPR yang punya kompeten tentang berbagai permasalahan itu. Oke, luar biasa. Berarti pemerintah, masyarakat, kemudian pengusaha semuanya harus bekerja sama dalam rangka bersama-sama mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Baik, untuk closing statement Bapak untuk warga masyarakat semuanya bisa disampaikan terkait dengan pengangguran ini. Monggo.
Terima kasih dari ABTV ya, yang telah kita pada hari ini bisa ngobrol yang bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur melalui podcast. Tentunya untuk warga Jawa Timur, mari kita sama-sama berkomitmen bersama-sama membangun Jawa Timur menjadi lebih baik dan mari kita sama-sama untuk bekerja keras mencari punya kreatif yang baru untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang masih pengangguran sekiranya bisa mencari solusi, melihat mana celah-celah yang ada, istilahnya ada kesempatan untuk melakukan produktivitas kerja dan tetap semangat untuk mencari pekerjaan bagi yang masih nganggur, dan insya Allah kita sama-sama akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan pengangguran di Jawa Timur. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, selalu bisa mendampingi warga masyarakat. Karena tentunya teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan butuh semangat, butuh solusi-solusi dari panjenengan dan pemerintah Jawa Timur. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah tadi obrolan ringan kita bersama Bapak Suwanti. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan sungkan-sungkan untuk menyapa beliau, untuk curhat kepada beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak. Amin, amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.